Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NPM 20110100232. Di sini saya akan menyampaikan media pembelajaran pendidikan agama Islam, materi iman kepada qada dan qadar untuk sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Pengertian qada dan qadar. Secara bahasa, qada adalah ketetapan, ketentuan, keputusan, kehendak, hukum, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan secara istilah, qada adalah ketetapan, ketentuan, dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sejak zaman ajali atas segala sesuatu yang berkaitan dengan iradah dan kehendaknya, baik itu kebaikan dan keburukan, hidup dan mati. Selanjutnya, pengertian qadar. Secara bahasa, qadar berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan secara istilah, qadar adalah aturan atau ukuran yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perwujudan ketetapan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan makhluknya yang telah ada sejak zaman ajali dan sesuai dengan iradahnya. Dalil tentang qada dan qadar. Yang pertama, Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wali. Yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Kemudian, Quran Surat Al-Ahzab ayat 36 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhallalam mubina. Yang artinya, dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan atau yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesehatan yang nyata. Selanjutnya, Quran Surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Yang artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Selanjutnya, Quran Surat Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Yang artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab atau lauh mahfudz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah dibagi. Kemudian macam-macam takdir.
Yang pertama yaitu takdir mubram. Takdir mubram yaitu takdir yang tidak dapat dibantah dan ditawar oleh manusia. Takdir mubram sifatnya mutlak, sehingga manusia tinggal menunggu dan menjalankan saat takdir itu datang. Yang kedua, takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq yaitu takdir yang masih dapat diusahakan oleh manusia. Sifatnya fleksibel, sehingga manusia masih dapat merubahnya. Selanjutnya, contoh qada dan qadar. Yang pertama, takdir mubram. Contoh takdir mubram yaitu kematian, jenis kelamin, kelahiran manusia dari orang tuanya. Kemudian contoh takdir mu'alaq yaitu seperti kepandaian, kesehatan, kekuatan, dan banyak teman. Selanjutnya, perilaku beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan atau ikhtiar. Yang kedua, menyalahkan segala persoalan kepada Allah atau tawakal. Yang ketiga, selalu berterima kasih kepada Allah atau bersyukur. Yang keempat, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang kelima, rela atau menerima pemberian dari Allah atau qanaah. Yang keenam yaitu sabar. Selanjutnya, hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, mendorong pada sikap yang seimbang antara optimis dan tawakal. Yang kedua, melatih diri untuk lebih bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, melatih seseorang menjadi orang yang giat berusaha, optimis, dan tidak cepat putus asa. Yang kelima, menghindarkan diri dari sifat sombong. Dan yang terakhir, dapat menenangkan jiwa. Baiklah, itu tadi materi beriman kepada qada dan qadar yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.